Ini adalah kantor pemerintah daerah provinsi Kepri. Kita datang ke sini, sebentar lagi akan mengadakan meeting. Oke, guys. Tadi di Jambi memberikan beasiswa itu kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini akan berbenturan Pak dengan undang-undang tentang beasiswa kepada yang berprestasi. Jadi kuncinya di sana nanti Pak. Kalau Bapak mau memberikan bantuan biaya pendidikan, itu larinya bukan ke, dia berbeda dengan beasiswa. Jadi ada beasiswa, ada bantuan biaya pendidikan. Beasiswa itu kode rekeningnya tersendiri. Jadi kenanya nanti di kode rekening. Sementara bantuan biaya pendidikan itu kode rekening yang bansos. Generalkan supaya bisa digunakan oleh siapapun dari dinas manapun tentang pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Seni mungkin ya, jadi non akademis. Tapi di tahun ini kita memberikan beasiswa kita akan terbentur kepada aturan bahwa ada beasiswa dan ada bantuan biaya pendidikan. Jadi ketika kita memunculkan beasiswa sesuai dengan DPA kita kemarin, itu Pak Gubernur minta kepada yang kurang mampu. Itu kami sampaikan kepada Pak Gub, Pak kalau kepada yang kurang mampu itu adalah bantuan biaya pendidikan supaya tidak berbentur kita dengan aturan. Lihatnya gimana? Beasiswa prestasi penuh dan beasiswa prestasi SKTM istilahnya. Jadi kita menggunakan aplikasi. Jadi kita punya tahapan aplikasi itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Karena kalau kita yang mengelola pejabat-pejabat atau teman-teman kita di dewan. Jadi kita menggunakan pihak ketiga yang menggunakan IT sehingga ada di mahasiswa calon penerima dia mendaftar 20, cuma ada beberapa yang kita perbaiki. Masa untuk pendaftarannya kita berikan kesempatan selama 1 bulan kemarin. Kemudian untuk masa sanggah, karena ada yang ditolak, ada yang diterima. Yang ditolak kita buatkan di aplikasi, mereka bisa lihat apa sebab mereka ditolak. Jadi ada 12 sanggah, maka kita mendapatkan hasil calon penerima yang diterima secara sistem, belum SK. Karena mengingat sekarang sudah banyak ada JNE, ada JNT dan sebagainya. Yang paling penting kita batasi waktu itu tanggal pengiriman, cap pos pengirimannya. Untuk kita lihat kita kemarin sampai 14 November terakhir pengiriman berkas. Jadi ada yang sampai tanggal 20, ada yang sampai tanggal 15 juga. Buatkan Pak, memang di DPA kita agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita rata semua mahasiswa D3, D4 di DPA kita. Dengan kuota pertama untuk diploma 3 itu 300 orang. Kemudian S1 itu sebanyak 400 orang, S2 100 orang, dan luar negeri itu S1 dan S2-nya masing-masing 25 orang. Itu kuota pertama. Nanti luar negeri itu 10 juta ya? Iya, sebenarnya nggak cukup Pak. Ini sudah banyak yang masuk lagi minta bantuan transportasi, ada yang ke Ukraina, ada yang sudah selesai. Cuma kemarin kami punya kendala sedikit, karena Kepulauan Riau ini bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Jadi anggarannya kita bekerja sama dengan Bank Riau CA, BNI, BRI, dan Bank Mandiri atau BSI. Itu boleh. Kita punya kendala setelah kalau pengiriman itu satu bank. Kalau dari Bank Riau Kepri ke Bank Riau Kepri cukup sekali payroll,
3 detik uangnya udah masuk. Kepada bank yang berbeda, mereka harus informasikan dulu kepada kita di bendahara, minta konfirmasi. Saya sampaikan kepada bendahara apa teknik yang terbaik supaya kita tidak keluarkan dana tapi pelaksanaan bisa cepat. Karena kalau kita pakaikan sistem demikian, kita bukan takut dengan uangnya. Siapa yang berhak menerima itu satu, terus kemudian nanti apa ininya, apa namanya, istilahnya tuh kalau dulu kan ada ikatan dinas ya. Iya. Apakah ada ikatan? Saya minta sama Pak Gokdo itu kita ambil dari yang semester 3. Kalau semester 3 itu kan di atas bulan Juni. Akhirnya disetujui karena kita mengharapkan nilai semester 1 dan 2 sebagai perbandingan IPK-nya. Nah, jadi kita ambil pertama kemarin di semester 3, semester 5, dan maksimal untuk S1 semester 7. Semester 9 udah nggak dapat lagi. Jadi yang semester 3 IPK semester 1 dan semester 2, yang semester 5 IPK semester 3 dan semester 4, semester 7 IPK yang semester 5 dan semester 6. Yang syarat IPK-nya itu 3,25. Ini kita butuhkan bukan dari dunia feeder. IPK itu untuk yang eksak sama yang sosial sama? Iya Pak, sama. Jadi ketika kita membuatkan pergub, kita pertama ingin membedakan antara eksak dan non eksak. Ya. Tapi aturan undang-undang tidak ada Pak. Undang-undang tidak ada membedakan antara eksak dan non eksak. Berarti yang dokter nggak apa lah ya? Kendati pun dalam kenyataan kita memahami dan kita merasakan eksak itu lebih susah mendapat nilai daripada non eksak. Tapi aturan yang membedakan tidak ada. Ini kelemahan kita. Kami waktu itu mau membedakan antara eksak dan non eksak. Jadi kami diprotes dari inspektorat dan biro hukum. Aturannya mana Pak? Nah, yang sudah kuliah. Ada IPK. Kalau yang belum kuliah itu mungkin yang Bapak maksud itu adalah yang bidik misi. Nanti akan beda lagi dengan bidik misi. Bidik misi ini sebelum kuliah. Jadi kampus yang mengirimkan data. Kalau bidik misi ini lebih enak Pak. Dia 1 tahun itu sekitar 12 juta, diberikan setiap 1 semester. Jadi 6 juta sekali 1 semester selama 4 tahun. Itu bidik misi. Kalau kami di Kepri belum ada bidik misi Pak. Karena kita menggunakan APBD. Beda sama Riau. Riau ada bidik misi. Mereka pakai CSR. Jadi mungkin kita Jambi mungkin masih sama dengan Kepri. Kita untuk bantuan perbaikan masjid,